Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman, sahabat Mbak Puji channel. Kali ini aku mau memberikan sedikit penjelasan ya, mengapa pohon nangkaku bisa berbuah lebat seperti ini hanya dengan sayatan-sayatan pada batang pohonnya. Nah, untuk penjelasannya akan kita ulas di video kali ini ya, jadi jangan sampai kalian skip-skip. Secara alami, sebuah tanaman itu akan melakukan fotosintesis pada siang hari. Beberapa hal yang diperlukan ketika berfotosintesis adalah air, terus karbon dioksida, dan juga cahaya matahari. Untuk air yang diserap oleh akar itu nanti akan dihantarkan oleh batang menuju ke daun ya teman-teman. Jadi tanaman itu sangat membutuhkan air. Air adalah material pokok lah ya intinya. Aku jadi berlibet guys. Sementara daun itu mempunyai zat yang bernama klorofil atau zat hijau pada daun yang berfungsi sebagai penangkap energi cahaya matahari. Sedangkan karbon dioksida juga diserap oleh daun atau bisa juga dari akar yang berasal dari pupuk yang ditanamkan di tanah ya. Untuk proses fotosintesis sendiri itu terjadi pemasakannya di pohon atau daun-daun pohon ini. Nah, setelah itu nanti akan diantarkan oleh batang menuju akar. Nah, kita lanjutkan bagaimana bisa kok dengan proses penyayatan atau pelukaan pada batang bisa menyebabkan buah menjadi lebat seperti ini. Jadi penjelasannya adalah dengan kita melukai batang pohon, kita menghambat nutrisi yang ada pada pohon itu menuju ke akar ya. Jadi nanti cadangan makanan akan tetap di dalam batang yang akan menjadi buah. Begitu ya teman-teman. Untuk tips lain selain melukai batang pohon, kita juga bisa melakukan pruning pada pohon, dahan-dahan atau daun-daun pada pohon ini ya. Buat teman-teman yang tanya kok bisa dengan pemangkasan daun-daun dan dahan-dahan bisa membuat buah lebat ya, penjelasannya adalah dengan kita memangkas daun atau dahan-dahan ini ya, itu akan menjadi lebih produktif lagi pohon ini karena nanti akan memunculkan tunas-tunas vegetatif yang baru. Jadi batang pohon akan lebih banyak dan akan lebih banyak menghasilkan buah. Untuk tips berikutnya, kita harus mencegah adanya hama yang ada pada pohon ini. Seperti hama kupu-kupu putih atau semut, itu kita harus segera basmi agar tidak mengganggu pertumbuhan dari buah maupun pohon ini. Dan teman-teman, ketika kalian menanam pohon buah mangga atau lainnya, kita harus memperhatikan jarak pohon satu dengan pohon yang lain. Dan kita juga harus memperhatikan jarak pohon dengan rumah. Karena itu sangat mempengaruhi akar-akar tanaman ini dalam menyerap air ataupun zat pupuk yang ada di dalam tanah.
Nah, untuk fotosintesis sendiri nanti akan menghasilkan karbohidrat dan juga oksigen ya. Jadi teman-teman jangan heran kalau kalian lagi berteduh di bawah pohon itu terasa sangat sejuk, karena memang pada dasarnya setiap pohon itu mengeluarkan dan menghasilkan oksigen ya. Oh ya, selain dengan cara melukai, kalian juga bisa melakukan pelilitan pada batang utama atau batang primer atau batang-batang dahan-dahan yang lebih kecil lainnya di pohon ini dengan kawat atau sejenisnya. Supaya apa? Supaya nutrisi sama seperti pelukaan tadi ya, nutrisi yang ada di batang ini tidak turun ke akar begitu. Dan teman-teman, kalian juga harus memberikan pupuk yang cukup terhadap tanaman ini. Kalau ini punyaku ini tidak aku berikan pupuk spesial ya. Tetapi sebelum penanaman, dulu lahan ini tempat mengubur batang-batang atau akar-akar pohon di bawahnya sana ya. Jadi otomatis ketika ditimbun tanah itu akan menjadi pupuk organik. Jadi aku tidak begitu mengkhawatirkan untuk perkara pupuk ya. Jadi buat para bunda-bunda, om-om, dan teman-teman semuanya yang kesulitan, kenapa sih buah aku nggak tumbuh-tumbuh gitunya, itu kalian harus perhatikan zat-zat yang diperlukan, yang memang benar-benar sangat diperlukan oleh tumbuhan, itu harus kalian penuhi. Kalau matahari kan otomatis ada ya kan, selagi tanaman kalian itu ditanam di luar. Kalau di dalam rumah, nah tuh itu baru masalah lagi kan. Tuh, terus zat air, kalian harus menyirami tanaman ini secara rutin. Jangan kebanyakan juga ya, karena kalau terlalu lembab juga tanaman nggak baik. Kalau untuk karbon dioksida, otomatis di udara ini pasti ada ya yang namanya karbon dioksida. Karena manusia itu menyerap oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Kalau tumbuhan ini kebalikannya ya, dia menyerap karbon dioksida dan mengeluarkan oksigen. Jadi penanaman tanaman-tanaman di sekeliling kita itu sangat dibutuhkan ya untuk mencukupi kebutuhan oksigen yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Jadi teman-teman, tanaman dan manusia itu sangat berkesinambungan ya, sangat saling membutuhkan lah ya ibaratnya. Yuk, terima kasih ya teman-teman buat yang sudah menonton video aku dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel aku. Terima kasih, semoga video ini bermanfaat ya. Terima kasih teman-teman. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.